Kenapa masih sendiri? Nggak bosen kemana-mana sendirian? Pertanyaan itu sering terdengar di telinga saya. Kadang kedengarannya lucu, nggak jarang pula terdengar menyebalkan. Saya pun nggak ngerti kenapa untuk sebagian orang sendirian jadi hal yang menyeramkan. Padahal sebenarnya nggak seserem itu. Ya memang kadang nggak bisa bohong juga kalau saya suka iri sama sahabat-sahabat saya yang sudah punya pacar. Apalagi yang sudah berpacaran bertahun-tahun lamanya. Bahkan ada yang pacaran sampai 8 tahun. Belum lagi ada dari mereka yang bisa pacaran dan tahan menghadapi orang yang sebenarnya kalau kita tahu itu lebih baik nggak dipertahankan. Entah apa rahasianya, saya juga nggak tahu. Saya tahu kok nggak ada orang yang benar-benar mau sendiri. Ya karena kalau bisa berdua, kenapa sendiri? Saya mengerti betul kalimat itu. Tapi untuk sebagian orang yang berteman dengan waktu, ada beberapa momen yang memang lebih baik dilewati dengan seorang diri. Rasanya tuh kayak, pernah gak sih kedapatan momen yang, kayaknya belum deh gitu, kayak belum saatnya deh. Terus orang-orang di sekeliling nanya, ya kenapa gak dicoba dulu? Ini apalagi follower saya. Kalau dulu yang nanya kayak gitu, kalau nggak ibu saya paling teman-teman saya. Sekarang yang ikut-ikut nanya tuh followers saya. Paus kapan punya pacar? Kenapa nggak nyoba dulu? Udah, saya udah sering nyoba, tapi akhirnya selalu gagal. Salah di saya yang belum mampu diajak membuat cerita bersama. Ya, jadi ketika dianya udah serius, saya yang merasa berada di cerita yang keliru. Dulu saya tuh sering nanya ya, kenapa susah banget? Kenapa saya nggak bisa membuka hati dan mencoba untuk merangkai cerita yang baru? Dan hal-hal kayak gini memang membingungkan. Saya lupa kapan terakhir kali jalin cerita. Kayaknya terakhir kali itu SMA. Saya deket sama orang dalam waktu yang cukup lama. Ya selama-lamanya saya menjalin hubungan sama seseorang gak sampai setahun. Biasa, anak SMA, cinta monyet gitu. Jadi ya wajar lah. Wajar kalau saya udah lupa seperti apa rasanya. Seperti apa bentuk cintanya. Karena mungkin itu bukan cinta kali ya. Cuma perasaan menyenangkan yang singgah sebentar lalu hilang. Lupa banget rasanya gimana. Lupa aja rasanya menyayangi dan disayangi, mencintai dan dicintai. Karena kalau ada orang yang nanya, lebih baik mencintai atau dicintai? Hal kayak gitu tuh bukan untuk dipilih. Perkara cinta bisa sempurna kalau kita bisa dapat dua-duanya. Saya pengen deh, beneran. Saya bener-bener pengen mencoba untuk sayang sama orang, ngajak jalan, dengerin obrolannya, ya kayak orang pacaran pada umumnya. Tapi pas udah dicoba tuh gak ngerasain apa-apa. 2 tahun lalu 2 tahun lalu kalau gak salah, atau setahun ya, atau 3 tahun. Ya pernah saya coba. Ketika itu mungkin adalah nyali terakhir saya untuk mencoba deket sama orang. Saya lupa namanya, tapi masih ada bayang wajahnya di kepala. Dari penampilannya pun bisa dibilang lumayan. Dia baik banget. Saking baiknya dia, saya benar-benar bertekad. Pokoknya kali ini harus bisa. Bagaimanapun caranya harus berhasil. Dan setelah dekat selama setahun, hasilnya tetap nggak ada. Ini mungkin judulnya jadi kayak kutukan setahunnya sana. Dan ketika dia ngajak saya buat serius,
menawarkan saya masa depan yang terlalu cepat, saya mundur. Saya melangkah ke belakang dengan langkah yang begitu jauh. Cerita itu harus disudahi sebelum saya menyakitinya lebih dalam lagi. Dia sempat minta saya untuk gak nyerah dulu, tapi saya merasa sebesar apapun usaha saya, perasaan punya kemampuannya sendiri. Dia gak bisa direncanakan untuk kepada siapa dia harus jatuh cinta. Nggak bisa juga dipaksa bertekad untuk berkomitmen pada sebuah titik. Kan seseorang pernah bilang, when you know, you know. Ya, perasaan ini ternyata bukan buat dia. Ya, sempurna buat kita, belum tentu tepat buat kita. Jadi ini kenapa saya masih sendiri. Saya cuma ngerasa belum waktunya untuk jalin cerita dengan siapapun. Saya masih nyaman aja dengan keadaan kayak gini. Walau kadang saya hanya takut saya terlalu nyaman dengan keadaan kayak gini. Saya tahu ini gak baik. Saya tahu hal kayak gini harus segera disudahi. Tapi saya percaya yang terbaik akan datang di waktu yang baik pula. Selama saya terus memperbaiki diri, fokus meraih mimpi, gak nyusahin orang lain, gak perlu nyakitin perasaan orang, ya pasti alam raya akan kirim yang sama juga. Ah teman, kita semua pasti tahu teori sederhana itu. Yang baik dapat yang baik. Well, sendirian memang gak baik, tapi sendirian jadi jalan terbaik untuk saat ini. Masih banyak mimpi yang belum tercapai, yang memaksa saya untuk menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Pasti tiba kok waktunya. Pasti, ya cuma bukan sekarang. Perasaan ini kan lebih kenal saya daripada saya kenal diri saya sendiri. Jadi kayaknya gak perlu ada yang dikhawatirin ya. Sulit memang cari yang tepat. Sesulit buka hati untuk seseorang yang akan saya izinkan masuk ke dalam dunia saya. Yang susah menggambarkannya bagaimana karena dunia saya begitu kelam, rapuh, dan ya, kamu gak perlu tahu dan jangan coba-coba untuk cari tahu jawabannya. Tapi saya gak suka memaksakan sesuatu. Saya gak mau menyakiti siapapun, apalagi seseorang yang tulus menyayangi saya, tapi saya yang gak bisa balas apa-apa. Hal kayak gini tuh kayak cerita dari tiap buku yang saya tulis. Ya, tiap cerita membutuhkan waktu terbaiknya. Saya cuma perlu nunggu, gak perlu dipaksain ditulis sekarang. Menikmati segala prosesnya, menghargai kesendirian, agar ketika sudah dipertemukan, saya punya tujuan dan gak lagi kebingungan. Jadi, kenapa saya masih sendiri? Karena mungkin saya masih cari separuh perasaan saya yang sengaja saya hilangkan. Karena yang terbaik pasti berhasil menemukan. Oh, atau mungkin kenapa saya masih sendiri? Karena orang lain bukan kamu ternyata.